Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mencari kekayaan di atas kuburan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hendra. Selamat malam Mas Hendra. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Pekerjaan untuk saat ini saya sedang mencari pekerjaan karena saya baru tertimpa musibah. Musibah apa? Ada yang mau diceritakan pada kami? Kedua orang tua saya meninggal. Kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua Anda. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya dia meninggal, mereka meninggal tidak wajar. Maksudnya tidak wajar? Banyak yang bilang mereka diteluh orang karena meninggalnya tidak wajar. Seperti itulah. Seperti apa kondisinya? Diteluh? Oh, diteluh. Kayak disantet gitu ya. Seperti apa kondisinya? Mengenaskan, Mas. Gak bisa digambarin. Pokoknya itu kelam banget, masa itu nggak bisa terlupakan sampai sekarang. Oke. Sudah lama kejadiannya? Sudah Satu-satu atau bersamaan? secara bersamaan. Baik. Setelah Anda tahu dari mana ya kalau mereka diteluh? Karena sempat ditanyakan juga sama orang sekitar dan orang-orang yang paham seperti itu. Awalnya saya tidak percaya mereka meninggal karena diteluh. Tapi ya bagaimana saya mau tutup telinga pun banyak orang yang bilang seperti itu. Terbukti tapi kalau itu memang karena teluh. Tidak tahu ya Mas, soalnya meninggalnya itu secara tidak wajar. Mungkin ya saya dapat menduga-duga emang itu mungkin terjadi. Tapi kan saya sebagai manusia bisa dibilang percaya ataupun tidak itu membingungkan buat saya. Kalau soal mistis-mistis seperti itu saya awalnya tidak percaya. Tapi karena kejadian langsung di orang tua Anda jadi percaya? Ya benar sekali. Karena sakit atau meninggal tiba-tiba? Nggak ada sakit apa-apa. Mereka langsung nggak wajar meninggalnya. Oke. Setelah Anda tahu kedua orang tua meninggal karena diteluh, apa yang Anda lakukan? Saya bingung mau lanjutin hidup kayak gimana karena terbiasa semua dari orang tua. Saya frustasi. Saya bingung mau melanjutkan hidup seperti apa. Boleh nanya ya, Kak? Silakan. Kalau boleh tahu, meninggalnya tahun kapan tuh, Mas? Sudah 3 tahun lalu. 3 tahun. Dan 3 tahun, kalau ya. boleh tahu juga, apakah orang tua punya musuh atau Namanya dunia usaha yang banyak persaingan, Mbak. Oke, baik. Setelah Anda tahu bahwa mereka meninggal, ya diperkirakan karena teluh gitu ya. Apa yang kemudian Anda lakukan? Anda tahu siapa yang melakukannya? Tidak. Bagi saya yang terpenting orang tua. Saya tidak ada tipe orang, bukan pendendam. Keluarga kami tidak ada tipe pendendam. Ya, keluarga banyak bilang kalau udah terjadi harus bagaimana lagi. Ya sudah, ikhlaskan, mungkin ini jalan yang terbaik. Kemudian apa yang Anda lakukan? Saya dari situ pikiran sering kosong. Sampai sekarang nggak tahu mau buat menata
masa depan. Seperti ada bisikan-bisikan untuk saya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti ya untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Anda lakukan? Secara tidak sadar Mas buat melakukan itu. Seperti apa ritualnya? Awal mulanya saya mendapat bisikan itu untuk pergi ke makam. Ya, Anda jalan? jalan karena saya sudah terbiasa hidup enak, tidak mau susah. Harus bagaimana? Terus Anda pergi ke Ya, saya pemakaman lakukan atau itu. kuburan yang terjadi di sana? Di sana saya termenung Mas, saya memohon. Saya nggak mau hidup susah, saya mau senang terus. Tolong, tolong. Saya udah nggak kepikiran Tuhan, nggak kepikiran apa, udah kalut banget pikiran saya hanya, ya saya pengen kaya secara instan. Karena terbiasa hidup Iya, yang benar enak sekali. gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada support dari orang Iya. tua. Anda minta ke siapa tuh? Bikin kaya, pengen mendapatkan kenyamanan. Ada satu kuburan, ada yang banyak yang bilang juga di situ emang di situ kuburan tapi di apa ya dikeramatkan seperti itu. Anda melakukan seperti Iya. bertapa Tidak, gitu? tidak. Atau Saya hanya meminta untuk diberi apa yang saya mau gitu aja. yaitu kekayaan. Ini tuh kayak semacam pesugihan gitu ya. Itu dia seperti pesugihan. Tapi kalau pesugihan kan datang ke Kayak dukun gitu ya. lalu dikasih ada jimat atau Iya. segala sesuatu. Anda tahu dari mana datang ke tempat itu? Pertama dari bisikan, lalu saya cari-cari, ternyata emang benar di situ kuburan itu yang dikeramatkan. Kemudian Anda setelah meminta kekayaan di kuburan keramat itu, apa yang terjadi? Setelah saya meminta, saya pulang. Saya tidak langsung ditemukan oleh makhluk apa, berbentuk apapun, tidak langsung. Tapi secara pas saya pulang perlahan, saya merasakan bahwa ada yang berbeda setelah saya datang ke tempat itu. Berbeda seperti apa? Kayak mulai tiap malam itu ada kayak sesosok bisa dibilang vampir ataupun seperti apa itu tidak jelas karena mukanya. Itu dalam mimpi kah atau benar-benar Setiap saya mau tidur Mas, menjelang mau tidur malam, muncul sosoknya? iya, Diperlihatkan nyata depan Anda. Waktu apa seperti vampir gitu ya? iya. Tapi Saat untuk menggambarkan itu susah sekali wajahnya karena Nggak jelas. nggak jelas. saat itu muncul apa yang dilakukan? Saya takut karena pertama saya ngeliat, saya takut jujur karena tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kaget, tidak bisa tidur, keringat dingin keluar semua. Itu yang saya rasakan. Sebelum Anda datang ke makam keramat kuburan, pernah terjadi hal ini sebelumnya? Tidak. Karena saya tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi kekayaan yang Anda minta Anda dapatkan? Kalau untuk kekayaan berlebih tidak Mas, saya hanya mengincar kalau saya mau, saya harus dapatkan seperti itu saja. Dan benar, Iya, benar sekali. Anda bisa dapatkan. Dapatkan. Itu dari bantuan manusia. Iya. Anda memberikan tumbal atau membuat perjanjian nggak di sana? Ada dia minta perjanjian setelah sekian lama kami seperti berkenalan lah ya. Dia ada kalau emang saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan, saya harus memberikan darah segar untuk dia. Darah manusia, Iya, Anda kasih. iya itu darah perawan. Dari mana Anda dapatkan? Biasa dari seperti kita ya sekarang dunia sosial media seperti WhatsApp ataupun kita bisa kenalan, ketemu, ya di situ saat itu dia mengeksekusinya. Dia yang mengeksekusi. Iya, karena kan saya hanya perantara untuk mendapatkan si mangsa tersebut. Ini di luar Iya, dari gitu. nalar saya sih. Jadi Anda cari orangnya yang Anda tahu perawan ya? Anda tahu dia perawan.
Lalu kamu tahu dari mana ya? Rata-rata karena emang masih ya seperti ABG labil seperti itu sih. Oke, setelah Anda tahu, terus Anda sebagai perantara, Iya. kasih kemana? Kasih ke siapa? Setelah itu ya seperti kayak tempat-tempat yang agak sepi ya. Saya mencari tempat seperti itu. Dan ya kayak udah kontak batin aja dia ada gitu. Tapi kalau untuk tidak sampai meninggal, karena hanya menginginkan darah, tidak sampai meninggal. Sosok seperti apa yang meminta darah perawan itu? Ya itu mas yang saya dibilang tapi wujudnya seperti itu, tapi untuk wajahnya saya. Oke, bagaimana cara menyerahkan darah perawannya? Dia langsung itu gitu. Kayak secara goib gitu Iya, kali. secara goib. Secara goib Iya. menyetubuhi orang yang Anda bawa? Tidak menyetubuhi, hanya mengambil darahnya. Tapi tidak ada bekas semua itu. Secara goib ya. Iya. Maaf mas, mau nanya, kalau tadi mas bilang katanya kayak ada kontak batin tuh maksudnya tanda-tandanya dia Iya. ada tuh seperti apa mas? Ya seperti firasat saya dia ada gitu. Nggak seperti apa ada tanda angin apa-apa gitu? Tidak. Karena firasat saja sih mbak. Kalau boleh tahu mas, udah berapa cewek mas? Nah, berapa banyak korbannya? Kurang lebih 20 lebih. Lebih dari 20. Usia berapa? Rata-rata. Rata-rata 15 sampai 17. 15 sampai 17. Iya. Oke. Baik, tapi Anda belum pernah melihat sosok vampir itu ya? Belum, tapi kalau untuk merasakan saya bisa. Nah, pernah melihat atau enggak sebenarnya? Sebenarnya gini mas, kalau untuk penampakan dia tidak terlalu sering. Tapi Anda bisa terbayang seperti apa? Baik, oke. Tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya ingin Hendra. dengan segala kelelahan saya untuk menghadapi hidup ini, saya ingin menyudahi semua ini. Saya tidak ingin menambah korban lagi, saya lelah. Oke. Pengen Karena mengakhiri kesalahan yang ini. saya pikirkan hanya kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Saya tidak ingin menambah dosa. Saya capek. Saya ingin hidup. Emang saya sukses tapi dengan usaha saya. Baik, Mas Hendra, Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Kami minta Anda ceritakan semua tujuan Anda, termasuk juga latar belakang ceritanya seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hendra, terlahir tanggal 28 Oktober 1993. Sosok yang menyukai ilmu pengetahuan namun memiliki khayalan tingkat tinggi. Kekuatan pikirannya yang mampu membuat apa yang ia pikirkan menjadi nyata. Saya melihat Hendra terpenjara dalam alam pikirannya sendiri. Dia seperti hidup di alam yang lain, tidak peduli mengenai orang lain. Saya melihat sosok Hendra didampingi oleh sosok yang mempunyai gigi panjang seperti vampir, tetapi ini lebih ke arah siluman atau jin yang bertaring besar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk lagi di atas. Hendra dengan tanggal lahir 28 bulan 10 1993. Hendra karena kesedihannya kehilangan orang tua yang diperkirakan karena teluh, dia mendalami satu ritual di kuburan. Tapi justru dia ketemu dengan sosok seperti vampir yang datang ke rumahnya dan ada perjanjian untuk menyerahkan darah perawan kepada sosok ini. Gitu ya. Dan dengan menyerahkan darah perawan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau, yaitu kekayaan. Bingung deh. Sorry ya, mohon maaf ya saya nanya dulu.
masukin benda terus ada corongnya keluar. Aduh, Versinya Hendra ini secara goib. Kalau normalnya sih kan begitu ada selaput yang robek maka akan ada darah. Nah darah itu yang dia bilang darah darah perawan. Tapi Alda melakukan itu, merobek selaput darah seseorang Secara gaib aja sih mas. secara gaib. Jadi dia juga nggak ngeliat darahnya. Aduh, iya. Bikin saya agak sedikit bingung, tapi saya tetap konsen kok di sini. Ya, Enggak sih, Mas Hendra juga tenang ya. Kalau kita tidak menyudutkan orang, tidak menyudutkan Mas Hendra, malah kita simpati. Gimana cara solusinya? Nah kemudian itu sih pertanyaan saya, darah perawan itu memang gimana cara dapetin ya? Kalau even itu lewat gaib itu gimana gitu iya itu maksudnya? dia gimana caranya ya? Orang-orang kan pasti kalau orang biasa ya nggak kritis bilang gini, oh darah perawan, oke, that's it, udah Iya. sampai situ. Tapi kalau bagi saya darah perawan, gimana cara dapetin darah perawan? Karena kita nggak pernah tahu dia perawan apa enggak. Right. Contoh ini misalnya Maggie Diaz. Maggie adalah perempuan yang mau kamu ambil darah perawan. Seperti apa kejadiannya? Ilustrasinya seperti apa? Karena tadi saya bilang melihat umur sih, karena saya kan menurut saya gadis. Iya, misalnya Iya. misalnya usianya 15 sampai 17 Anda bilang. Ya katakanlah 15. Diajak, Pertama kita perkenalan dulu, kayak save numbernya dulu. kenalan, Iya. setelah kenalan, Iya. ketemu, jalan, bawa. Nah di sananya Iya. bagaimana mengambil dan menyerahkan darah perawan? Itu secara gaib sih mas, saya untuk lebih itunya karena saya kan juga Jadi tinggal diem aja sebagai gitu, iya. Anda nggak melakukan apa-apa? Enggak. Tapi Anda memanggil makhluk itu? Makanya itu saya bilang secara feeling saya tahu gitu loh kalau dia udah itu. Aku nggak bilang kamu fake, nggak bilang kamu itu bohong, nggak. Hanya saja ketika kamu berbicara tentang darah perawan, oh save the number and then kita hang out yuk, kita or something like that. Saya nggak dapetin feel itu di situ. Kenapa? Pertama, saya ngerasa you are too feminine. I'm so sorry. Iya dari voice-nya. Yeah, from your voice. Kedua ada cara gestur penyampaian dan segala macam. Aku nggak, I don't feel you're like orang yang Ya. you orang baik-baik menurut gua, menurut Jadi dari suara, dari gestur Anda, The ada eyes. mata Anda Iya. itu seperti orang baik-baik, tidak seperti seorang playboy, player yang ngedate, ngajak blind date Jalan. tulis something. Kayak aku tuh atau iya, saya agak ya itu karena saya kritis sih ya kali ya. Jadi save the number, asking for dating, menanya buat dating, udah gitu udah perawannya didiemin aja ntar bisa masuk. apa mungkin karena yang diajak jalan masih begitu polos, masih belum ngerti, dan dia juga dipengaruhi sama makhluk yang sebenarnya bukan dia yang melakukan itu.